لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini dengan inayah, anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah berada di masjid ini, dan hari ini merupakan insyaallah puasa kita yang ke-17. Artinya kita berada pada hari mulia, dan tadi malam adalah malam nuzulul Quran berdasarkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, ditegaskan bahwa 17 Ramadan adalah nuzulul Quran pertama-tama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam beberapa riwayat lain ada yang menunjuk 21, ada yang menunjuk 24. Itu disitulah perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan berkenaan dengan turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses penurunan Al-Quran ini. Di dalam hati kecil mereka mengetahui bahwa sesungguhnya ini ayat-ayat Allah yang turun, dan mereka tahu bahwa biasanya kalau turun itu sekaligus, karena pengalaman yang mereka tahu bahwa kitab-kitab terdahulu itu diturunkan sekaligus. Makanya ucapan mereka itu diabadikan dan tercatat di dalam Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu law nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Andai Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu sekaligus saja, ya. Jadi sebenarnya mereka itu mengerti seperti itu, tetapi di belakang itu banyak hikmah di dalamnya. Mengapa Al-Quran ini diturunkan bertahap 23 tahun kurang lebih? Allah sendiri yang menjawabnya bahwa hikmahnya itu banyak. Yang hikmah pertama adalah hikmah pada diri Nabi besar Muhammad SAW, pada Nabi sendiri. Lanjutan ayat mengatakan, kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah agar kami memantapkan hatimu Muhammad, dan engkau membacanya secara tartil atau secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Seperti itu. Jadi fungsi pertama diturunkannya atau hikmah pertama diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi, karena Nabi SAW dimantapkan hatinya agar supaya tidak ragu-ragu lagi dan lebih
lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih daripada itu adalah sebagai bagian daripada ubudiyah, penyembahannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan membaca Al-Qur'an begitu banyak. Dan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memperhatikan nabinya termasuk di dalam dirinya. Walaupun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia, tetapi dengan adanya wahyu ini terus menerus turun, di mana ayat pertama adalah surat Al-Alaq, kemudian yang terakhir adalah disepakati oleh para ulama surat Al-Baqarah ayat 281, itu diturunkan kepada Nabi itu secara bertahap, pelan-pelan. Hikmah pertamanya adalah semakin mantap di hati Nabi ayat-ayat itu. Kalau diturunkan sekaligus, berarti Nabi harus menghafalkannya langsung seluruhnya. Tetapi ini dengan pelan-pelan Nabi menghafalkannya, setiap kali turun langsung menghafalkannya. Kemudian datang lagi malaikat Jibril, ya, mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya bulan suci Ramadan, tiap malam Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, diturunkannya Al-Quran secara bertahap, tidak seperti kitab-kitab terdahulu, yaitu sekaligus, adalah hikmah pada umat ini sendiri, agar umat ini memahaminya dengan baik, dengan cara bertahap pula. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah menginginkan pada orang-orang mukmin, yaitu di saat telah diutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah mensucikan jiwa mereka. Kemudian yang ketiga, mengajarkan pengetahuan kepada mereka dan mengajarkan hikmah atau pelajaran di balik kejadian-kejadian. Walaupun mereka dulu itu adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak berada pada jalan yang lurus atau orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Artinya, hikmahnya pada orang mukmin, Rasul sallallahu alaihi wasallam harus membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang mukmin. Kita bayangkan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau turun sekaligus, bagaimana itu dibacakan mulai dari awal sampai akhir, langsung dibacakan kepada para sahabat. Berapa lama harus sahabat duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini dengan pelan-pelan, yatlu alaihim ayati, pelan-pelan dibacakan. Iqra dahulu, ya. Kemudian ayat berikutnya, surah-surah berikutnya. Dan luar biasa langsung dihafal oleh para sahabat itu. Begitu mendengar, dihafal. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menulis pada saat itu, hanya tidak melarang orang yang menulis. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni ghairal Qur'an." Jangan tulis dari saya kecuali Al-Qur'an. Ya, kalau Anda menulis silahkan tulis, tapi Al-Qur'an yang ditulis. Kalau hadis jangan dulu, supaya tidak bercampur dengan Al-Qur'an. Jadi hadis itu di belakang ditulis. Sekitar 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, masuk abad ketiga, baru dikumpulkan semua hadis. Tetapi Al-Quran sejak turunnya ditulis.
Para sahabat menulisnya di pelapa-pelapa kurma, di batu-batu dan seterusnya. Belum ada kertas pada saat itu. Ya. Jadi demikian manfaatnya begitu besar. Bukan hanya membacakan, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, yaitu membinanya. Jadi setiap ayat ada proses pembinaan jiwa, proses pembinaan akhlak, proses pembinaan perilaku, dan seterusnya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitabah, di dalam ayat itu ada ilmu pengetahuan, ada tatanan, ada hukum. Ya, itulah pelan-pelan. Wal hikmah, ada itu hikmah. Hikmah adalah pelajaran di balik suatu kejadian. Kalau orang salat, setelah turun perintah salat, kemudian orang salat ramai-ramai, ternyata didapatkan manfaatnya salat secara berjamaah, tenang hati, nyaman, enak, kita rasakan. Itu diantaranya ilmu-ilmu hikmah semua itu. Kita berpuasa dengan penuh kesabaran. Selesai bulan suci Ramadan, kita dapatkan diri kita menjadi orang-orang yang bersabar. Nah, itu pelan-pelan turun. Coba kita bayangkan seandainya Al-Quran ini turun sekaligus, bagaimana? Langsung diperintahkan salat, diperintahkan puasa, salat malam, diperintahkan sedekah, diperintahkan mengeluarkan zakat. Kalau sekaligus, tetapi pelan-pelan turun. Ya. Itu hikmah yang kedua, adalah pada diri orang-orang mukmin manfaatnya besar sekali. Yang ketiga adalah pada umat manusia, adalah bahwa Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara pelan-pelan agar manusia memiliki metode, cara, petunjuk yang benar di dalam mengerjakan seluruh aktivitas kesehariannya, seluruh kecenderungannya di dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran adalah sumber daripada tata cara dan metode itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka, bagi hal-hal yang bersifat lebih baik. Hiya aqwam, lebih teguh, lebih kokoh, lebih bagus, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa mereka akan mendapatkan imbalan yang sangat baik. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah metode bagi manusia. Beberapa di antara metode yang dapat kita lihat bahwa Al-Quran itu mendahulukan ilmu pengetahuan. Ya. Di dalam melakukan berbagai kegiatan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu menegaskan sesuatu atau berpendapat kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Itu diantaranya metode. Kemudian metode yang lain yang kita bisa lihat bahwa Al-Quran juga adalah membina manusia, bahwa yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Yang akan datang, yang harus kita bina berdasarkan petunjuk Al-Quran. Itu diantaranya metode yang belum pernah didapatkan. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ya belum sahabat saat itu. Amr bin As, saya mau masuk Islam, tetapi saya mensyaratkan. Kenapa mensyaratkan? Bisa enggak dosa saya semuanya diampuni? Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ala ta'lam ya Sa'ad, annal islama yahdumu ma qablahu, wa annal hijrata tahdumu ma qablaha, wa annal hajja yahdumu ma qablahu. Ya. Wa annal hajja yahdumu ma qablah. Jadi tidakkah kamu tahu hai Sa'ad bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus seluruh. Ya, Islam itu kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tidak ada lagi dosanya. Kalau hijrah, semua perbuatannya sebelum hijrah itu diampuni oleh Allah.
Seperti itu. Dan melakukan haji adalah pengampunan juga bagi manusia. Seperti itu. Nah, inilah metode-metode di antara metode-metode yang baru. Dan yang lebih penting lagi adalah naskah adalah Al-Quran adalah menjadi patokan di dalam segala tindakan dan aktivitas. Ini yang paling baru, bahwa apapun dikerjakan manusia, lihat naskahnya. Seperti apa petunjuknya, itulah yang terbaik dan benar. Baiklah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada hari ini kita berbahagia di mana kita mendapatkan 17 Ramadan. Hari ini insya Allah kita akan terus semangat melakukan ibadah. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'an wa khairi nabi سكناها الروح كما